seseorang dikatakan sudah melaksanakan sholat apabila syarat rukun sholatnya sudah terpenuhi. Dan yang paling terpenting bagi seseorang yang melaksanakan sholat, tidak hanya sekedar sholat yang ia lakukan sesuai dengan syarat rukunnya, tetapi bagaimana sholat ini sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sholat yang diakui kesahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pastilah bisa membentuk karakter pribadi muslim itu sendiri. Makanya dijelaskan di dalam sebuah ayat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya adalah salat yang bagaimana yang bisa menghilangkan atau bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana dijelaskan bahwa salat yang secara syarat rukunnya sudah memenuhi. Artinya, taruhlah sebelum pelaksanaan sholat seseorang diwajibkan melaksanakan wudhu, maka wudhu ini bagian daripada sholat. Manakala orang tidak sah melaksanakan wudhunya, maka secara otomatis pelaksanaan sholatnya tidak sah. Makanya pelaksanaan wudhu harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun wudhunya. Harus berhati-hati karena wudhu ini langkah awal untuk melaksanakan sholat. Manakala orang itu melaksanakan wudhunya tidak sempurna, maka secara otomatis sholatnya tidak akan pernah sempurna. Manakala orang sholatnya tidak sempurna, maka jangan berharap sholat seseorang itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterimanya sholat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah di mana sholat itu sesuai dengan syarat rukun yang sudah ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat ini penting, bisa membentuk pribadi, karakter seseorang. Orang yang melaksanakan sholat tidak mengetahui ilmunya, maka sholat yang ia lakukan sama halnya sia-sia. Sama seperti cerita dulu, ada 3 orang dalam perjalanan menuju hutan. 3 orang yang menuju hutan ini, di tengah perjalanan 3 orang ini ingin melaksanakan sholat. Ketika pelaksanaan sholat, maka mereka mencoba mencari air untuk pelaksanaan wudhu. Dicarilah air di sekitar hutan itu dan mendapatkan sebuah sungai untuk dilaksanakan wudhu. Selesai ketiga orang ini melaksanakan wudhu, maka ketiga orang ini ingin melakukan sholat secara berjamaah, sehingga diangkatlah salah satu dari 3 orang ini menjadi imam. Untuk pelaksanaan sholat yang sempurna, yang baik, maka ketiga orang ini sepakat untuk mencari tempat yang lebih teduh. Dan di tengah hutan ternyata ada rumah yang tua, rumah tua. Rumah tua ini ada rumah tua, akhirnya masuklah 3 orang ini masuk ke dalam rumah tua tersebut. Setelah dibersihkan rumah tua itu, akhirnya salah satu 3 orang ini menjadi imam. Dan sholatlah orang itu, diimami satu orang, Allahu Akbar, sholat duhur. Pada saat rokaat pertama selesai, rokaat kedua selesai, dan menjelang rokaat yang ketiga, pada saat imam mau menjelang rokaat yang ketiga, mau rukuk, di tengah-tengah rukuk, tahu-tahu karena rumah ini sudah jauh, udah lama, tahu-tahu ada tikus jatuh, tikus besar jatuh dari bangunan ini, pas di hadapan makmum, kedua makmum itu. Sehingga spontan makmum yang pada saat rukuk langsung salah satu makmumnya itu langsung bilang, wah besar sekali tikusnya. Jadi spontan makmum satu ini langsung ngomong dengan kerasnya, sama kaget.
wah besar sekali tikusnya. Akhirnya yang sampingnya mendengar makmum tadi bicara, ngomong pada saat sholat, langsung makmum satunya bilang sambil tangannya menjawil, tangannya itu memegang makmum, langsung bilang, "Hus, sholat nggak boleh bicara." Jadi makmum yang kedua bilang, "Hus, sholat nggak boleh bicara." Apa yang terjadi pada imam? Imam langsung ngomong juga, imamnya ngomong, "Berarti saya sendiri yang nggak bicara." Ini menunjukkan bahwasanya ketiga orang tersebut melaksanakan sholat, walaupun toh benar cara sholat dalam kategori gerakannya, tetapi ada salah, menyalahi aturan di mana di dalam sholat tidak boleh berucap atau mengucapkan kalimat selain bahasa Arab ataupun kalimat yang menunjukkan ngobrol, nggak boleh. Sehingga tiga orang ini semuanya batal sholatnya. Kenapa kok batal? Ya jelas karena ngomong di tengah-tengah pelaksanaan sholat, lain daripada tawaf. Tawaf itu sama halnya, para ulama mengatakan tawaf itu termasuk sholat yang boleh berbicara. Boleh berbicara. Nah, dalam pelaksanaan sholat ini karena orang ini tidak mengetahui ilmu daripada sholat, makanya pentingnya seseorang manakala melaksanakan sholat harus tahu ilmunya sholat, sehingga pelaksanaannya itu sholat itu sempurna sesuai syarat rukunnya, sah menurut syariat dan memungkinkan untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala sholat itu sudah diterima di sisi Allah, dipastikan bisa membentuk karakter pribadi muslim yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sholat. Makanya dijelaskan rukun yang kedua iqamis sholah wa itaiz zakah. Rukun yang kedua daripada rukun Islam adalah mendatangkan zakat. Wahia i'ta'u nasibim muayyanin minal mal. Zakat itu adalah memberikan sesuatu yang sudah ditentukan dari harta benda. Makanya zakat terbagi menjadi dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah insya Allah setiap yang akan dilaksanakan menjelang hari raya, paling afdolnya adalah malam hari raya pelaksanaan zakat fitrah dikeluarkan. Nah, ini diwajibkan, setiap individu diwajibkan melaksanakan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah adalah zakat untuk tazkiyatun nafs, untuk mensucikan pribadi masing-masing. Itu zakat. Jadi yang ketiga adalah zakat. Yang keempat di sini dijelaskan wa hajjul bait wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Yang keempat termasuk puasa Ramadan. Sebagaimana yang kita lakukan saat ini adalah puasa Ramadan. Ini sebuah kewajiban. Dan yang kelima wa hajjul bait, haji ke Baitillah. Bagi man istata'a ilaihi sabila, berhaji bagi orang-orang yang mampu. Dijelaskan di sini bahwasanya irtibatul arkanil Islam ba'duha ba'd, ada kesinambungan 5 pilar, 5 rukun Islam ini ada keterkaitan. Manakala 5 pilar ini, 5 rukun Islam ini dilaksanakan secara benar dan sempurna, maka keislaman seseorang menjadi sempurna. Jadi saya jelaskan lagi bahwa man ata bihadhil arkan kamilah kana musliman kamilal Islam. Barang siapa yang mendatangkan rukun Islam ini secara sempurna, 5-5-nya benar-benar dilaksanakan secara sempurna, maka seseorang itu termasuk kategori orang muslim yang sempurna. Didatangkan semuanya 5 pilar ini. Wa man tarakaha jami'an, sebaliknya, manakala ada seseorang yang meninggalkan secara keseluruhan rukun iman ini, rukun Islam ini,
kana kafiron qat'an, maka jelas orang ini dikategorikan sebagai orang yang kafir secara qat'i, secara jelas nyata. Jadi orang yang melaksanakan rukun Islam, pilar Islam ini secara sempurna, lima-limanya dilaksanakan, maka orang tersebut sempurna keislamannya. Hanya satu aja bagi yang haji tadi, yang bagi yang mampu. Dan sebaliknya, manakala orang ini tidak melaksanakan secara keseluruhan lima, maka secara otomatis kesepakatan para ulama bahwa dia termasuk orang yang kafir. Waman angkara wahidatan. Sekarang bagaimana seandainya ada seseorang yang mengingkari salah satu minha dari rukun Islam, mengingkarinya, taruhlah mengingkari sholat, mengingkari satu saja dari rukun Islam, kana ghairu muslimin bil ijma, maka orang tersebut secara ijma, kesepakatan para ulama, dikategorikan tidak menjadi orang yang muslim. Selain muslim, non muslim itu ada ya kafir, ada musyrik, ada majusi dan lain sebagainya. Jadi orang yang mengingkari salah satu dari rukun Islam, maka orang tersebut dikategorikan bahwa orang tersebut menjadi orang yang non muslim secara sepakat para ulama. Waman i'taqada biha jami'an. Nah, sekarang barang siapa yang beriktikad, meyakini biha jami'an secara keseluruhan, yakin semuanya, dia mempercayai rukun Islam secara keseluruhan, wa ahmala wahidatan minha, dan menyia-nyiakan salah satunya. Taruhlah seandainya dia syahadat, terus sholat 5 waktu, tapi tidak puasa, dan juga sudah melaksanakan haji tapi tidak puasa, karena dia menyia-nyiakan satu. Jadi selain ghairu syahadah, selain syahadat, jadi jika ada orang yang meyakini rukun Islam secara keseluruhan, tapi dia menyia-nyiakan, tidak melaksanakan salah satu daripada rukun Islam itu selain syahadat loh. Tapi kalau orang itu sudah syahadat, tidak mengingkari syahadatnya, otomatis tidak muslim. Jadi kalau ada orang yang meyakini 5 keseluruhannya, tetapi di antara 5 itu disia-siakan, sumbrono, jadi enggak melaksanakan sholat taruhlah, tapi puasa, ataupun puasa tapi tidak melaksanakan sholat, kaslan karena malas. Jadi ada malas poso tapi sholat, malas poso tapi meyakini bahwasanya puasa termasuk wajib, meyakini, maka fahuwa fasikun, orang tersebut dikategorikan orang yang fasik. Orang yang fasik itu ya orang yang melaksanakan perintah Allah sebagian dan meninggalkan sebagian. Jadi orang yang melaksanakan sebagian perintah Allah dan meninggalkan sebagian perintah Allah, itu orang yang fasik, ataupun orang yang bermaksiat, orang asi, orang yang bermaksiat, tidak sampai kepada hukum kafir ataupun non muslim. Yang penting meyakini bahwa itu semua adalah ajaran Islam. Tetapi kalau tidak meyakini, satu saja tidak meyakini, maka masuk kategori non muslim. Tapi kalau dia meyakini semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam itu, dan tidak melakukannya dikarenakan malas dan lain sebagainya, aras-arasan malas, maka orang tersebut dikategorikan fasik. Waman ata bil a'mal, dan barang siapa yang meyakini kesemuanya itu dan mendatangkan bil a'mal dengan aktivitas,
wa aqarra bilisanihi, dan meyakini, yaitu ikrar, bahwa dengan lisannya, mujamalatan, karena pura-pura. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan sholat, juga berpuasa, tetapi wa aqarra bilisanihi mujamalatan, tetapi hatinya mengingkari. Jadi dia melaksanakan sholat, ketemu orang sholat, ikut sholat, tetapi pada hakikatnya hatinya mengingkari. Kalau ditanya orang, kamu muslim? Iya, saya muslim, tetapi dia hakikatnya mengingkari, hatinya mengingkari tentang rukun Islam, mengingkari. Maka orang tersebut dinamakan munafik, fahuwa munafik. Dia termasuk orang yang munafik. Orang munafik itu zahirnya kelihatan Islam, tetapi batinnya mengingkari adanya Islam. Ini munafik. Makanya orang munafik, innal munafiqi fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu letaknya di paling bawahnya neraka. Kenapa? Karena ucapan dengan hatinya berbeda. Itu namanya munafik. Orang munafik di zaman Rasulullah banyak mengatakan amantu bi Rasulillah, di hadapan Rasulullah dia wahai Rasulullah, saya iman kepada kamu, tapi hakikat hatinya tidak meyakini, mengingkari. Itu namanya orang munafik. Nah, mudah-mudahan barokahnya kita mengaji thalabul ilmi kayak semacam ini benar-benar dijadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mempunyai keislaman yang sempurna, sehingga pilar Islam yang 5 itu benar-benar bisa kita laksanakan dengan sempurna, dan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana malam ini adalah malam 21 ganjil 10 terakhir di Ramadan. Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersungguh-sungguh di dalam mencari malam Lailatul Qadar. Caranya bagaimana agar mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tinggal tiap malam usahakan bangun sholat 2 rakaat, itu aja sudah cukup. Taruhlah seandainya panjenengan bapak-bapak atau ibu-ibu berbuka sahurnya jam 3:30, maka ya bangun jam 2:30, bangun untuk sholat 2 rakaat. Kalau pas malam Lailatul Qadar terhitung sudah malam dapat Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, dan termasuk nanti malam, termasuk malam 21 fadilah kita melaksanakan sholat taraweh. Man sholla sholat taraweh fil hadiyata wal 20, siapa saja yang sholat taraweh di malam 21, banallahu lahu baitan fil jannah minan nur. Allah akan membangunkan rumah di surga dari cahaya. Jadi nanti malam yang melaksanakan sholat taraweh di malam 21 itu mendapatkan fadilahnya, akan dibangun oleh Allah, dibangunkan surga, dibangunkan rumah di surga dari cahaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. اللهم يسر وسهل جميع بلغ مقاصدنا طول أعمارنا على طاعة الله ورسوله في صحة وعافية واشف مرضانا شفاء آجلا لا يغادر سقما ولا ألم. اغفر لنا ولولدنا محمد كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا ومن أوصانا بالدعاء من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير. اللهم اجعلنا ممن صام وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بارك الله لك في قلبنا. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli ala sayyidina Muhammad